Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan semangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Apa komponen-komponen surat lamaran pekerjaan? Apa komponen-komponen surat lamaran pekerjaan? Komponen yang pertama surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal pembuat surat. Ini semua surat ada. Jadi contohnya Aceh Utara 19 Juni 2020. Itu namanya tempat dan tanggal pembuat surat. Kemudian lampiran, kemudian ada hal. Keempat ada alamat dan tujuan. Yang kelima salam pembuka. Kalau kita orang Aceh, kalau salam pembuka biasanya dimulai dengan assalamualaikum. Nah, kemudian isi surat. Nah, ini yang sangat menentukan isi surat. Yang terakhir salam penutup serta tanda tangan dan nama jelas pelamar. Ini harus jelas, tanda tangan harus jelas. Setiap surat harus tanda tangan supaya namanya jelas, supaya surat itu jelas. Inilah komponen-komponen surat lamaran kerja yang harus ada pada surat. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya kalau surat lamaran kerja selain itu juga diminta daftar riwayat hidup. Nah, apa komponen-komponen yang harus kita tulis pada daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup komponen yang pertama yang harus kita tulis adalah data pribadi. Data pribadi ini biasanya sesuai dengan KTP atau dengan KK. Biasanya kita bawa biasanya KTP. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan kita urutkan SD sampai seterusnya. Mulai pendidikan sampai pendidikan terakhir. Kemudian biasanya kita juga sebutkan pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu berupa pendidikan di luar formal, misalnya ikut pelatihan yang mempunyai sertifikat yang diakui. Kemudian pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu juga bisa kita jelaskan dalam riwayat supaya ada pertimbangan. Yang keempat, keterangan lain berupa keahlian. Ini sangat penting juga, kita harus mendapatkan diri. Apa keahlian yang kita miliki? Misalnya kita mampu mengoperasikan Microsoft Office, kemudian bisa menguasai bahasa Inggris, atau pernah kita mengikuti sebuah organisasi atau kita pimpin sebuah organisasi. Yang terakhir, referensi pribadi berupa keterangan diri orang tertentu tentang diri pelamar. Ini adalah referensi kita. Nah, referensi pribadi adalah sebuah keahlian yang biasa kita miliki. Ini biasanya yang kita tulis dalam riwayat hidup. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak sudah menjelaskan ini tentang komponen-komponen surat lamaran kerja. Bapak pikir ini sangat jelas. Sekarang kalian silahkan buat sebuah surat lamaran kerja dan tulis sebuah riwayat hidup, daftar riwayat hidup. Silakan tulis, kemudian bawa ke sekolah. Nanti Bapak periksa di sini. Bila ada yang kurang mengerti, silakan telepon Bapak atau WA Bapak atau bertanya di grup. Nah, pokoknya kalian harus bisa. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus menjadi pahlawan keluarga, harus semangat untuk meraih masa depan supaya orang tua dan masyarakat menjadi kebanggaan kepada kalian. Terima kasih pada pagi hari ini, semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.